tema apa yang ingin Gus Iman sampaikan untuk kami dan untuk teman-teman pemirsa Kelana Masa, Gus? Ya, intinya obrolan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengangkat tema tentang bahayanya atau efek samping atau resiko kita bangsa manusia memiliki jin keturunan ataupun jin saka. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya dan Gus Iman beserta teman-teman semua kembali menyapa Anda melalui karya-karya terbaik kami. Nah, pemirsa Kelana Masa, malam hari ini ada sesuatu yang ingin Gus Iman sampaikan untuk saya, untuk teman-teman, untuk pemirsa semua, yang intinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Gus Iman malam hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Jadi malam hari ini kita yang mengetahui tema yang ingin disampaikan hanya Gus Iman. Nah, nantinya obrolan kita ini berlangsung secara ya biasa, santai, tidak terlalu formal, yang intinya nanti akan menambah wawasan untuk kita dan untuk teman-teman semua. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus Iman, kira-kira tema apa yang ingin Gus Iman sampaikan untuk kami dan untuk teman-teman pemirsa Kelana Masa, Gus? Ya, intinya obrolan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengangkat tema tentang bahayanya atau efek samping atau resiko kita bangsa manusia memiliki jin keturunan ataupun jin saka. Jin keturunan atau jin saka. Saka, ya. Jadi kira-kira Gus, apa sebetulnya perbedaan? Tadi Gus Iman mengatakan jin keturunan dan jin saka. Kira-kira apa perbedaannya itu, Gus? Iya. Jadi perbedaannya hanya di penyebutan nama sebetulnya. Ya, satu itu. Kedua, memang tak bisa dipungkiri, ternyata banyak di antara kita yang terkadang tidak disadari itu memiliki kategori jin tersebut, yang faktor dari keturunan, dari orang-orang tua sebelum kita tentunya. Jadi sebetulnya jin saka sama jin keturunan ini memiliki arti yang sama, tetapi hanya beda penyebutan beda saja, penyebutannya. Nah, ya. Tadi Gus Iman bilang dapat mungkin dari keturunan ya. Jadi kira-kira Gus, penyebab kita memiliki jin saka atau jin keturunan itu karena apa, Gus? Ya, salah satu penyebabnya ini yang lazim sering terjadi di kalangan manusia, di kalangan masyarakat. Orang-orang tua kita pernah menuntut keilmuan yang tak disadari keilmuan tersebut bekerja sama dengan jin. Ya, itu biasanya saat orang tua kita sudah wafat, lantas jin ini biasanya mau turun-temurun sampai 7 keturunan. Ya, dan cukup bahaya itu. Cukup bahaya, Gus. Cukup ya? bahaya. Jadi tadi itu memang dari orang-orang tua kita terdahulu ya, bahkan mungkin 6 keturunan ke atas mungkin seperti itu ya, Gus ya, atau Gus Iman tadi bilang sampai 7 keturunan gitu. Nah, Gus, kira-kira Gus Iman tadi di kata terakhir sempat mengatakan bahaya. Kira-kira apa bahayanya, Gus? Ya, karena bahayanya yang sering terjadi itu kita sama-sama pahami. Yang menuntut, yang membuat perjanjian dengan bangsa jin itu bukan anak keturunannya, tentunya orang-orang tua kita. Biasanya itu yang sudah meninggal lah. Ya, bahayanya selanjutnya jin itu saat yang memiliki ilmu itu sudah nggak ada, artinya kesepakatan itu selesai. Tapi inti daripada jin ini belum mau dilepaskan. Kadang sudah nyaman ikut dengan manusia dulunya, seperti itu. Jadi sebetulnya perjanjian yang dibikin oleh misalnya orang tua kita terdahulu
ketika orang tua kita itu tadi sudah meninggal, turun ke kita. Iya. Misalnya turun ke kita, apa kesepakatan yang dibuat sama orang tua kita terdahulu itu harus sama diterapkan dengan kita? Sebetulnya maunya jin seperti itu, tapi terkadang keturunan kita kan nggak tahu. Maka terjadilah kesepakatan sepihak. Jinnya pokoknya aku melu. Begitu. Melu dan melu akhirnya. Memang harus ketika pokoknya ketika kamu sudah nggak ada, aku harus ikut keturunan kamu, begitu Iya, ya Gus? seringnya seperti itu. Jadi bahayanya kira-kira efek bahaya seperti itu ya, yang tadinya kita tidak mengetahui apa sebetulnya perjanjiannya, tiba-tiba bertumbuh ke kita, dan efeknya yang sebetulnya tadi dari perjanjian tadi kita belum tahu, begitu. Belum tahu ya, karena terjadi keinginan sepihak jadinya. Jadi Gus, kalau misalnya ketika orang tua kita misalnya sudah tidak ada, ternyata itu turun ke kita, apakah ketika kita ingin merubah perjanjian itu apakah bisa, Gus? Sebetulnya bukan merubah bahasa tepatnya, lebih baik diputuskan ikatannya supaya nggak turun-temurun lagi, karena banyak resiko yang bisa ditimbulkan untuk belakang harinya. Gitu. Kira-kira Gus, untuk resiko efek dari punya apa namanya tadi, jin sakad atau jin keturunan itu, kira-kira apa Gus? Salah satu efek samping yang ditimbulkan biasanya itu terkadang bisa saja bikin si manusia ini, keturunan daripada yang pernah membuat perjanjian ini, bisa satu sakit-sakitan, kedua masa depannya bisa suram, ketiga kalaupun usaha itu bisa jatuh bangun seperti itu. Itu sakit-sakitan itu karena apa Gus? Karena efek dari si energi si makhluk gaib ini? Salah satunya ya, efek dari makhluk gaib ini. Karena kalau bahasa kita nggak terurus, nggak diopeni, karena nggak tahu kan begitu, tanpa disadari dia tetap ngikut. Jadi kalau misal yang tadi itu, yang apa namanya, yang kita ketika kita punya usaha itu bakal ngefek juga? Bisa ngefek ke usaha kita, bisa sulit untuk maju. Ya, dibenamkan, ditambahkan modal, habis, tambahkan lagi, habis, tambah lagi, habis. Terkadang bingung, kita bertanya, apa salah saya? Kadang sampai segitunya. Ada beberapa sahabat kelana masa juga yang di kolom komentar hadir lantas chatting ke WA saya, bertanya mengalami kasus yang serupa. Ya, kasus usahanya jatuh bangun, kesulitan sampai dia bingung apa yang jadi penyebabnya, kenapa nggak bisa maju gitu loh. Kadang kita coba cek yang bersangkutan, salah satunya memiliki itu. Cuma kesempatan kali ini tidak perlu saya sebutkan siapa yang bersangkutan. Ya. Jadi pertanyaan lanjutan ini, ya. Kira-kira ketika kita sudah mengetahui orang tua kita misalnya sudah memiliki jin keturunan tadi, tiba-tiba ketika ingin turun ke kita, kita tidak mau, apakah jin ini bisa memaksa ikut ke kita, Gus? Kalau memaksa sebetulnya secara sepihak bisa. Bisa ya? Iya, tinggal kembali kepada diri kita selaku manusia. Kalau kita memang dirasa udah paham efek samping yang bakal ditimbulkan, baiknya kita putuskan. Kalau kita mampu cara memutuskannya sendiri, alhamdulillah. Bila mana tidak, cobalah minta petunjuk kepada ahlinya supaya jin ini tidak berkesinambungan turun-temurun. Seperti itu. Jadi sangat bahaya sekali. Sangat bahaya, ya. Ketika kita memiliki jin saka tadi. Iya, sangat bahaya. Tapi ini Gus, kalau misalnya dari awal ketika orang tua kita sudah masih hidup, dia bercerita bahwa dia mempunyai jin keturunan dan nantinya akan bakal turun ke kita. Ketika di situ kita obrolkan sama orang tua kita bahwa kita tidak mampu atau kita tidak mau, disitulah mungkin kesempatan kita untuk memutus ya. Betul. Ya, disitulah waktu kita untuk menyadari bahwasannya hal itu tidak perlu untuk dipanjangin. Ya, supaya ya andai kata terkadang bangsa jin ini menawarkan sesuatu hal yang kebaikan, tapi ternyata di awalnya saja terkesan mendatangkan kebaikan, tapi sebetulnya tidak. Pasti bakal mendatangkan menjadi penyebab keburukan. Yakinlah itu. Ya. Jadi Gus, jin saka ini tadi atau jin keturunan ini sebetulnya fungsinya itu buat manusia ini apa kira-kira? Terkadang dalam ilmu sesuatu ya, mungkin kalau di zaman sekarang itu
ilmu-ilmu masa lalu, terkadang itu memang tidak terlepas dari adanya kinerja atau kerjasama dengan bangsa jin tentunya. Tidak terlepas, jarang sekali lah itu yang polos-polos, rata-rata. Keilmuan yang pernah dituntut oleh orang tua kita, ataupun amalan-amalan tertentu, bahkan mungkin susu. Susu, andai kata pun sudah pernah dipasang, lantas tidak dimusnahkan sampai wafatnya, ya, itu susunya ya bakal gak ada masalah. Cuma khodam daripada susu ini bisa turun temurun. Jadi tetap bisa menurun juga ya, Iya, bisa menurun. walaupun sebetulnya kita cuma pasang susu, misalnya Iya. gitu ya. Susu ini ada, misalnya ada penghuninya, ada jinnya, otomatis bisa jinnya juga turun ke anak-anak kita nanti. Iya, seperti itu. Karena memang dia sudah menyadari bahwa dulu sempat diurusi oleh orang tuanya. Betul, gitu ya. betul. Iya. Jadi sebetulnya dengan niat apa sebetulnya, Gus? Dengan niat apa seseorang itu dulunya, awalnya mungkin ya, Gus ya? Apakah memang dari awal si orang tua kita zaman dahulu itu sudah memiliki memang, atau ketika dia cari, dia punya, lalu dimulai dari dia hingga menurun ke anak-anaknya, atau memang, atau begitu, atau bagaimana? Ada kasus yang memang si orang tua ini pun tak mengerti, dia dapat warisan jin keturunan dari orang-orang tuanya dan terus menurun ke keturunannya. Itu pun ada yang memang orang itu masih hidup, dia tahu betul bahwasannya ilmu yang dituntut itu bakal bekerja sama dengan jin, tapi dia nekat, ya. Kadang mau seperti itu. Ada juga kasus yang ketiga, orang kepingin belajar, kepingin punya keilmuan, dia tidak mengetahui bahwasanya ilmu yang bakal dituntut ini bekerja sama dengan bangsa jin. Tanpa disadari, si guru ini karena kurang teliti, bisa juga dalam proses pembelajaran penurunan ilmu itu ada jin yang nimbrung di situ. Makanya bagi siapa saja, khususnya sahabat Kelana Masa dan kita semua, bagi yang hobi menggeluti dunia keilmuan lah ya, harus teliti narasumbernya, harus teliti dan hati-hati sumber keilmuan gurunya, supaya tidak terjadi kasus seperti yang sedang kita bahas ini. Ya. Berarti Gus, gini, bisa dibilang ketika awal dari si jin atau jin keturunan atau jin sakani tadi mengikut seseorang, itu mereka menawarkan kebaikan memang. Awalnya seperti itu. Misalnya salah satu contoh supaya usahanya maju, termasuk begitu salah ya. satunya. Tapi begitu setelah turun temurun ke anak-anaknya, bahkan bisa jadi bisa menjadi penghambat ya Gus, menjadi ya? Penghambat usaha buat anak-anaknya nanti. Betul. Gitu ya. Karena pada dasarnya sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Nah, cuma kalimat ini, dasar ini nggak perlulah menjadi sebuah landasan lantas manusia itu menjadi sombong, meremehkan, mengecilkan bangsa jin. Padahal bangsa jin juga makhluknya Allah. Juga makhluknya Allah. Iya, dan bangsa jin pun ada dua kategori, ada jin muslim, ada jin kafir. Ya. Itu ada pepatah seperti itulah ya, sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Ya nggak seperti itu juga, begitu loh. Jadi artinya dalam memahami kalimat itu, penjelasan itu kita harus betul-betul paham dan mengerti, gitu loh. Bangsa jin juga banyak yang memang, yang muslim tentunya, muslim dan betul-betul menaati agama Islam yang dianut dan dipilihnya itu, mencoba untuk taat kepada Allah dan tidak menjerumuskan manusia. Tapi Gus, jin saka ini tadi bisa dibilang dari jin golongan kafir biasanya. Seringnya seperti itu. Seringnya seperti itu. Iya. Oh, ada mau juga yang jin yang muslim begitu ikut ke manusia menjadi jin saka? Kalau dari bangsa jin muslim menjadi kategori jin saka tidak. Tidak ya. Kalaupun dia dari golongan jin muslim mau membantu manusia, dia tidak membuat sebuah ikatan atau perjanjian. Jadi tidak melalui kesepakatan tertentu. Mungkin si manusianya karena kepribadiannya baik, dipandang sesama oleh jin muslim ini pun satu akidah, lantas dia pun hanya bangsa jin muslim ini bersimpati kepingin membantu ini si manusia. Jadi sifatnya tidak menguasai. Tidak, ya begitu. Jadi dia kalau mau ikut ya ikut aja gitu. Kalau misalnya mau sudah
sudah puas membantu, mungkin ya seenaknya aja bisa pergi ya Gus ya. Seperti itulah. Kira-kira sudah ada lagi yang mau disampaikan Ya, untuk pada penonton? intinya, yang terakhir, bagi siapa saja anggota kita semua, mana tahu punya riwayat orang-orang tua di atasnya ataupun sahabat kelana masa dimanapun berada, apabila menyadari adanya jin saka ataupun jin keturunan dalam dirinya ataupun dalam diri anak cucu kita mungkin lah ya, afdolnya cepat diputuskan supaya tidak berkepanjangan dan semoga bisa lebih baik, lebih positif untuk kehidupannya dalam menjalani keseharian dalam hidup ini ya. Dan yang terpenting, bila mana hobi menuntut keilmuan, tuntutlah ilmu agama ya. Ilmu agama silakan, mau dari yang syariat, lantas mampu lagi, masih mau dan siap lagi masuk ke tahapan tarikat pun tak ada masalah. Naik lagi ke pelajaran hakikat sampai kepada makrifat, monggo ya, gak ada masalah itu. Dalam Islam pun ada tingkatan begitu loh, ada syariat pelajarannya, ada tarikat ataupun torikoh sebetulnya itu pun ada pelajarannya, ada keilmuannya. Nanti ada lagi pelajaran di hakikat dan makrifat ya. Kitab-kitabnya banyak sahabat ya. Kitab-kitab dalam agama Islam ini di pondok-pondok pesantren, dari tingkat yang rendah sampai yang mohon maaf sangat tingkat tinggi ya. Tingkat-tingkatan tasawuf itu luar biasa banyaknya. Pengalaman saya dan guru-guru besar saya mencontohkan dan memejang seperti itu ya. Tentang keilmuan dalam agama kitabnya banyak ya. Kitabnya banyak. Contohnya kitab Mambaul Hikmah, itu membahas tentang seputar, kalau bahasa kita anak muda, keilmuan ya, seputaran hikmah ya. Ada lagi di situ Samsul Ma'arif Al-Kubro, itu membahas ya. Tapi kalau kitab-kitab dasar, contohnya Safinatun Najah, Sulam Taufik, Durarul Bahiyah, belum ada tentang hal seperti itu. Belum ada. Dalam hal akhlak supaya bisa meningkat ada tahapan-tahapannya. Contohnya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, karya beliau Imam Al-Ghazali ya, luar biasa di situ, mendidik betul kepada kita yang mempelajarinya ya. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain tentunya. Jadi untuk terakhir nih Gus ya, untuk pesan Gus Iman untuk barangkali di luar sana ada yang memiliki jin saka atau jin keturunan, baiknya seperti apa, mungkin Gus Iman bisa sampaikan. Oke, buat sahabat kelana masa dimanapun berada yang merasa dan menyadari adanya memiliki jin saka atau jin keturunan, afdol cepat diputuskan ya. Baik mau diputuskan sendiri apabila mampu, alhamdulillah. Bila mana tidak, silakan cari ahlinya, minta bantuan supaya menjadi wasilah pertolongan Allah datang melalui ahli tersebut ya, supaya tidak menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting dan terakhir, mungkin lebih baik tingkatkan iman dan takwa kita, semampu kita berupayalah supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang beresiko, mana yang stabil, tak ada resiko. Kalau agama mudah-mudahan gak ada resikonya. Kebaikan dan terus kebaikan bila mana kita mampu mengamalkannya. Ya, seperti itu saja lah mudah-mudahan. Oke, dari kawan-kawan kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Barangkali Bang Jumain punya jin saka gitu. Ya, boleh gitu. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Kita kasih ruang pada kesempatan kali ini ya. Saya mau tanya nih Gus. Boleh, silakan Bang Akmal. Apabila seseorang mempunyai jin saka atau jin keturunan, itu bisa dikategorikan jin itu membawa manusia ini bisa hang atau bagaimana Gus? Kalau kadar daripada bangsa jin saka ini besar energinya, ya mungkin kategori yang memang powernya tinggi, bisa menjadi si manusianya ya agak terganggu pola pikirnya. Bisa saja resikonya sampai segitu fatalnya. Jadi kadang si jin ini mengganggu pikirannya supaya tidak karuan mungkin. Betul seperti itu salah satunya. Itu salah satu efeknya resiko ya Gus ya. Oke. Yang lain apalagi? Bang Akmal punya jin saka? Ya, insya Allah belum tahu. Insya Allah nggak ada ya. Barangkali punya gitu. Bang Anto, Bang Edi atau Bang Main? Nggak bertanya apa punya jin saka. Kalau nggak ada biar kita ini aja, biar kita tutup aja lah ya. Kita tutup. Cukup Gus? Saya rasa mungkin cukup lah ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian perjumpaan kita kali ini bersama teman-teman semua dan Gus Iman.
Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan akhirnya saya Gus Iman dan kawan-kawan semua di belakang mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.